Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli jamu di pagi hari, tak lupa dicampur es. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran IPS. Nah, itu tadi pantun dari Ustazah Revita untuk penyemangat pada hari ini, yaitu kita akan membahas sama-sama tentang materi yang kedua, tentang letak dan luas Indonesia ya. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut berkaitan dengan materi letak dan luas Indonesia, Ustazah akan mengingatkan kembali nih materi lalu yang sudah kita bahas. Yang pertama ada ruang atau pengertian ruang, di mana ruang itu adalah tempat. Kemudian yang kedua ada bahwa setiap ruang memiliki ciri khas yang berbeda, sehingga antar ruang itu harus saling berinteraksi. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor interaksi antar ruang, di mana salah satunya adalah untuk saling melengkapi. Kemudian untuk ada juga karena kesempatan antara. Dan yang berikutnya ada kemudahan transfer atau keadaan dapat dipindahkan. Lalu yang keempat, kita juga kemarin telah membahas peta, di mana peta adalah gambaran bentuk muka bumi ya, yang ditulis atau yang digambar pada bidang datar dengan skala tertentu. Jadi kalian ketika membuat peta itu tidak asal-asalan. Dan yang kelima adalah komponen peta, di mana ada judul, garis koordinat, misalnya kayak garis lintang, garis bujur, ataupun garis khatulistiwa. Dan dilanjutkan ada orientasi arah. Orientasi arah ini biasanya orientasi arah utara ya, dimana ketika di peta itu arah utara ada di bagian atas. Berikutnya ada skala garis maupun skala angka. Dan dilanjutkan ada simbol, misalnya seperti simbol sungai, simbol warna, kedalaman laut, nah itu. Kemudian di mana ada legenda, yaitu kumpulan dari simbol-simbol. Berikutnya ada inset, di mana inset adalah perbesaran suatu gambar atau perbesaran peta ya. Ketika peta itu kecil kemudian diperbesar, namanya adalah inset. Dan yang terakhir ada sumber peta. Oke. Baik, sebelum kita ke materi berikutnya, Ustazah akan memberi pertanyaan terlebih dahulu yang harus kita renungkan sama-sama ya. Yang pertama, apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi interaksi antar ruang sekarang ini? Kira-kira ada nggak ya pengaruhnya? Kemudian yang kedua, selain skala, apa saja yang harus diperhatikan saat membuat peta? Nah, ternyata ketika kita membuat peta tadi, kita tidak boleh asal, kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, ini pertanyaan buat kalian juga. Dan yang terakhir, bagaimana menentukan skala pada peta ya? Nah, coba kita jawab sama-sama ya. Itu yang pertama tadi, apakah COVID-19 sangat berpengaruh terhadap interaksi antar ruang? Ternyata kalau kita rasakan sekarang ini, berpengaruh apa tidak? Ternyata sangat berpengaruh. Ustazah, contohnya apa? Contohnya ya sekarang ini kita belajar, yang tadinya Ustazah kita adalah pelaku dari yang bisa saling interaksi ya, dimana kita bisa melakukan interaksi secara langsung atau live atau tatap muka. Karena pandemi COVID-19 kita jadi terhalang tatap muka, iya enggak? Orang-orang jadi mikir-mikir kalau mau pergi. Nah, itu berarti dampak pandemi ini sangat berpengaruh terhadap interaksi. Paham ya, terutama interaksi yang harus bertatap muka. Nah, kita bersyukur nih masih bisa bertemu, masih bisa belajar walaupun melalui daring ataupun lewat online, tetapi kita masih sama-sama bisa belajar. Kemudian yang kedua, syarat membuat peta ternyata bukan hanya kita harus memperhatikan skala loh. Yang pertama, di mana peta itu harus ekuivalen. Apa itu ekuivalen? Yaitu luas daerah yang dipetakan harus sama dengan luas sebenarnya. Paham ya? Yang kedua adalah peta itu harus konform, yaitu bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan wilayah yang dipetakan. Harus sebangun ya. Dan yang ketiga adalah equidistant, di mana jarak antar wilayah harus sama dengan jarak sebenarnya jika dihitung dengan skala. Makanya ketika kalian diminta untuk membuat peta, sebisa mungkin harus tadi meliputi 3 syarat tersebut. Dan jangan lupa adalah syarat-syarat itu makanya dibutuhkan yang namanya skala ya. Jadi kalau
Ustazah, kalau aku tidur malam hari itu kan juga membuat peta. Kalau itu peta yang lain ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah, nah, bagaimana cara menentukan skala? Ternyata skala itu ada rumusnya. Masih ingat pelajaran matematika? Nah, skala, cara menghitung skala adalah adalah jarak pada peta atau biasa disingkat JP dibagi jarak sebenarnya. Jadi kalau misalnya di peta jaraknya adalah misalnya 1:1000 berarti sama dengan kondisi di peta itu sama dengan 1000 cm pada kondisi sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi peta itu adalah salah satu cara untuk memperkecil jarak, memperkecil bangunan atau ruangan, tetapi dengan perhitungan, tidak ngawur. Inilah yang namanya setiap ilmu pengetahuan itu memang saling berkaitan. Walaupun mungkin kita IPS, tetapi ternyata ada kaitannya juga dengan matematika. Mungkin suatu saat IPS nanti ada materi yang IPS juga berkaitan dengan IPA, ya enggak? Nanti IPS juga berkaitan dengan bahasa Indonesia. Jadi ilmu pengetahuan yang ada di bumi ini adalah saling terkait. Tetapi tetap satu, sumbernya adalah dari Allah ya. Makanya kita harus tetap bersyukur. Nah, kita tiba pada materi yang kedua, yaitu letak dan luas Indonesia. Kalian bisa menyimak di modul ataupun di buku paket. Jika di modul halaman 4 bisa disimak sama-sama ya. Ya. Nah, kalau ngomongin tentang letak dan luas Indonesia, hal-hal yang harus kita perhatikan berarti kita harus pertama letak astronomis Indonesia. Ya, apa itu letak astronomis? Ternyata letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi ketika kita mau tahu tentang wilayah, tentang suatu kondisi wilayah, dilihat dari astronomisnya. Dilihat dari garis lintang dan bujurnya. Makanya kenapa kadang ketika kalian buka Google Map, ingat nggak ketika Google Map kadang ada tulisan akurasi sampai berapa di lintang berapa, lintang utara berapa, derajatnya berapa. Nah, itu salah satu dari tadi letak astronomis, bahwa kita juga bisa dihitung letak astronomisnya, gitu ya. Nah, yang mana tuh Ustazah letak astronomis itu? Letak astronomis itu bisa terlihat dari ini loh Mbak, Mas, ada garis ya. Nah, ini adalah garis yang berdiri atau yang tegak ini namanya adalah garis bujur. Oke. Kemudian untuk garis tidur, garis yang melintang ini garis yang melintang ini adalah garis lintang. Jadi kalau garis bujur itu adalah arahnya vertikal, garis lintang adalah horizontal. Dan berikutnya yang harus kita tahu juga adalah garis khatulistiwa atau ekuator. Ini dia, yaitu letaknya ada di 0 derajat. Paham ya? Nah, sekarang mari kita sama-sama berarti letak astronomis Indonesia itu berada pada lintang berapa Ustazah? Kenapa ini ada di lintang 0 derajatnya diperlihatkan? Artinya bahwa Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa. Lah, untuk letak astronomis Indonesia sendiri adalah ada di 6 derajat lintang utara. Jadi kalau kita lihat peta itu utara yang sini ya, atas, sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Selanjutnya 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Paham ya? Jadi untuk sini bujurnya itu di sini adalah 95 bujur timur ya, sampai 141 bujur timur. Loh Ustazah, kenapa kok bujur timur semua Ustazah? Kok enggak bujur barat? Kan sebelah sini adalah barat. Ternyata karena letak Indonesia itu ada di wilayah timur. Dilihat dari mana? Patokannya adalah dilihat dari garis Greenwich atau yang berada di daerah Inggris. Begitu ya. Nah,
Ketika berarti kita sudah tahu nih letak astronomis Indonesia bahwa tadi di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, ternyata yang harus kita pahami lagi adalah garis lintang. Fungsi dari garis lintang yang melintang ini adalah garis yang membedakan antara iklim satu dengan iklim yang lain di negara-negara di dunia ini. Maksudnya apa Ustazah? Ketika negara itu ada di antara garis lintang ini, garis lintang 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan, itu berarti negaranya berada di iklim tropis. Berarti Ustazah, Indonesia di iklim tropis? Iya, betul. Karena kita ada di antara atau di bawah dari 23,5 lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Paham ya? Jadi kita ada di iklim tropis. Paham? Itu garis lintang membedakan iklim. Sedangkan untuk garis bujur ini biasanya adalah membedakan waktu atau zona waktu. Paham? Lah, untuk di Indonesia sendiri waktunya terbagi menjadi berapa bagian? Indonesia pembagian waktunya ada 3 pembagian waktu. Ada waktu Indonesia Barat, ya. Kemudian ada waktu Indonesia Tengah, contohnya seperti Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, itu waktu Indonesia Tengah sini ya. Kemudian ada yang sebelah timur adalah waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia bagian timur. Nah, untuk waktu ini antara barat, tengah, dan timur itu memiliki perbedaan waktu berapa jam? Antara barat dengan tengah itu adalah 1 jam. Tengah dengan timur adalah perbedaannya juga 1 jam. Paham? Nah, berarti kalau perbedaan waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur berapa jam? Berarti 2 jam. Paham ya? Matematikanya harus main ya di sini ya. Oke? Nah, walaupun kita belajar IPS tadi, kita tetap harus juga connect dengan matematika. Nah, selanjutnya tadi, selain pengaruhnya kita berada di iklim tropis, kira-kira apa lagi dampak atau pengaruh dari letak astronomis Indonesia? Coba dilihat pada modul. Ternyata ada banyak sekali ya pengaruh dari letak astronomis selain kita beriklim tropis. Otomatis ketika kita iklimnya tropis, lama siang dan malam kita itu relatif hampir sama, kurang lebih 12 jam. Dan suhu di kita itu pergantian musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, pergantian suhunya tidak yang terlalu ekstrim ya, karena biasanya berbeda dengan negara-negara yang ada di 4 musim. Misalnya ada musim salju, musim panas, itu kan pergantiannya sangat ekstrim ya, sangat kerasa ya, yang tadinya dari suhu berapa kemudian jadi minus. Nah, kalau Indonesia enggak, ya tetap pergantian musim suhunya masih sama. Maka dari itu tanah yang ada di Indonesia ini menjadi subur, di mana curah hujan tinggi, kelembapan juga tinggi, sehingga kita tidak salah jika Indonesia ini adalah mendapat sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi. Artinya apa? Kita itu negara surga di mana semuanya bisa hidup. Bayangkan ketika kita tinggal di misalnya di daerah 4 musim ya, belum tentu ada tanaman-tanaman yang bisa hidup di musim dingin. Nah, kalau Indonesia kan karena tidak ada musim dingin, sehingga tanaman apapun tanamannya insya Allah bisa tumbuh di tanah Indonesia. Alhamdulillah, kita harus bersyukur ya. Kemudian apalagi Ustazah? Ternyata dengan letak kita yang ada di daerah tropis, lintang ini, kita juga aman nih dari bencana angin. Contohnya adalah angin siklon, yaitu misalnya seperti tornado. Walaupun kita juga misalnya pernah ya mengalami angin misalnya yang hampir seperti tornado, seperti puting beliung misalnya, tetapi itu tidak sebesar dengan tornado yang ada di Amerika. Begitu ya. Oke, baik, selanjutnya kira-kira sudah dipahami. Mungkin hal-hal yang Ustazah sampaikan bisa kalian catat ataupun kalian garis bawahi pada modul kalian. Itu tadi berkaitan dengan letak astronomis. Nah, selain itu kita juga harus bersyukur nih, dari letak astronomis gitu, kita kan juga berada di wilayah Katulistiwa tuh.
ternyata kita mendapat penyinaran matahari itu sepanjang tahun. Kalau kita tahu, matahari itu sangat bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, yaitu untuk proses fotosintesis, gitu ya. Maka dari itu, Indonesia menjadi tujuan destinasi wisata nih, karena kita musimnya selalu cerah. Sehingga makanya kenapa banyak bule, banyak orang-orang luar negeri yang memilih pariwisata di Indonesia tadi karena suka dengan cuacanya. Makanya kalau kalian panas ataupun musim hujan, jangan mengeluh ya, karena kita masih bersyukur. Coba bayangkan kalau kita misalnya ada musim salju, ya kan? Harus beli jaket lah, harus beli pemanas ruangan lah, begitu. Jadi alhamdulillah. Oke, yang kedua adalah letak geografis Indonesia. Tadi letak astronomis, kita juga harus melihat juga yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis itu apa sih? Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya di muka bumi. Misalnya nih, kamu sekarang posisinya rumahmu sebelah utara berbatasan dengan misalnya rumahnya Pak RT, sebelah selatan berbatasan dengan rumahnya Pak RW, misalnya gitu. Jadi kondisi pada kenyataannya di muka bumi. Kalau astronomis tadi kan berdasarkan garis lintang bujur. Kalau geografis itu ya tadi, oh kamu berada di ruang tamu atau di kursinya misalnya sebelah utara berbatasan dengan jendela, misalnya kayak gitu ya. Barat berbatasan dengan pintu. Nah, kayak gitu, itu posisi nyatanya kamu sekarang. Nah, baik, untuk letak geografis Indonesia ada di mana Ustazah? Ternyata letak geografis Indonesia di mana di antara dua benua. Indonesia itu masuk dalam benua Asia ya, yaitu antara benua Asia dan benua Australia. Dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, maka dari itu Indonesia itu dikatakan sebagai jalur persilangan. Tidak heran, jalur persilangan ini jalur persilangan apa Ustazah? Jalur persilangan pelayaran internasional, bayangkan. Nah, maka dari itu tidak heran jika Indonesia itu selalu ramai dikunjungi oleh para pelancong dari luar, ya, karena bisa dijadikan sebagai tempat transit, tempat penjual daerah pemasaran, karena Indonesia letaknya strategis ya. Nah, apa pengaruhnya terhadap Indonesia? Ini dia. Karena Indonesia akhirnya dengan adanya kondisinya ada di persilangan jalur internasional atau pelayaran internasional, Indonesia wilayahnya sangat strategis. Nah, ketika kalian lihat strategis, kira-kira manfaatnya apa? Satu, jelas ramai, iya enggak? Kita banyak mendapatkan pengaruh ya dari baik budaya, kemudian barang-barang dari luar, kita jadi update. Tetapi juga membawa dampak negatif, iya enggak? Dampak negatifnya apa? Misalnya kita jadi tempat pelarian para buronan karena tempat kita strategis. Ya kan, misalnya ada buronan dari Cina, ngumpetlah ke Indonesia gitu. Nah, selain itu karena letaknya strategis bisa juga dimanfaatkan oleh orang-orang jahat di mana Indonesia menjadi tempat transaksi barang-barang ilegal. Apa itu barang-barang ilegal? Barang-barang yang dilarang penjualannya. Misalnya seperti mohon maaf narkoba, ya enggak, minuman keras, kemudian sehingga budaya-budaya yang negatif juga ikut masuk, bukan hanya budaya positif saja gitu. Jadi memang ada plus dan minusnya. Plusnya ya tadi kita ramai, kita mau jualan apapun banyak orang yang datang. Kemudian para turis juga pada suka ke Indonesia karena tadi letaknya yang strategis gitu ya. Bahkan orang-orang Cina, orang-orang Korea, ya kan, orang-orang India itu mereka pada suka ke Indonesia selain karena tadi alamnya, letaknya juga yang strategis. Oke. Mungkin bisa digarisbawahi yang Ustadzah sampaikan. Berikutnya, selain itu, jika berdasarkan letak geografis, coba kita lihat batas-batas negara Indonesia. Indonesia berbatasan dengan negara apa saja tak Ustadzah? Iya, ini. Ada
sebelah utara. Ketika kita lihat peta ya, berarti utara di atas sini, utara. Sebelah utara kita berbatasan dengan Filipina, dengan Malaysia dan Brunei sebelah sini. Kemudian ada Singapura di sebelah sini, ya enggak? Kemudian di sebelah barat otomatis ini Samudra Hindia. Sebelah timur kita berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan sebelah selatannya sendiri kita berbatasan, di sini ada Timor Leste dan berikutnya ada juga benua Australia. Oke. Itu tadi letak geografis Indonesia, nanti bisa dipelajari lagi di buku paket ya. Yang ketiga adalah kondisi iklim Indonesia. Tadi sudah Ustazah sebutkan di awal, ketika kita berada di iklim di tadi ya, lintang tadi, otomatis kita mendapat pengaruh iklim tropis. Nah, ternyata selain iklim tropis, ada beberapa iklim yang mempengaruhi kondisi iklim yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Yang pertama ada iklim panas. Kita juga mendapat pengaruh dari iklim panas. Kemudian ada iklim musim. Kemudian kita juga mendapat pengaruh yaitu iklim laut. Kenapa kita mendapatkan pengaruh dari iklim panas? Yaitu karena wilayah kita yang berada di wilayah tropis. Ketika tropis itu kan matahari bersinar tuh sepanjang tahun, sehingga kondisinya kita selalu mendapatkan panas. Nah, dari kondisi panas tersebut, dari pengaruh gerak semu matahari tersebut, kita menjadi kandungan uap air kita tinggi sehingga mudah terjadi hujan. Yang kemudian, yang kedua adalah iklim musim, di mana iklim kita juga dipengaruhi oleh angin munson atau angin muson. Ada angin muson barat dan timur, di mana angin muson barat berjalan dari benua Asia atau di daerah atas ini ya. Kemudian untuk angin muson timur ada dari benua Australia, ibaratnya gini. Nah, dari bawah ke atas. Itulah yang mempengaruhi iklim musim kita. Oke. Dan yang berikutnya ada iklim laut. Kenapa kita juga terpengaruh oleh iklim laut? Karena sebagian wilayah Indonesia, sebagian besarnya adalah laut atau perairan. Coba kalau tadi kita lihat kan ya, di peta Indonesia kalian bisa tengok bahwa Indonesia itu sebagian besarnya adalah laut gitu. Yang kedua, ternyata kita memiliki 2 musim, di mana ada musim kemarau yang terjadi antara April sampai dengan September, yaitu dipengaruhi oleh angin monsun timur atau muson timur, dan ada musim penghujan, di mana terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Maret, yaitu dipengaruhi oleh angin muson barat. Angin muson barat ini ada datangnya dari benua Asia. Kenapa Ustazah kok bisa angin muson ini mempengaruhi musim hujan dan musim kemarau? Ketika angin muson barat itu berarti datangnya dari daerah benua Asia sini ya. Ustazah balik lagi ke sini, di mana benua Asia atau dari daerah sini ya, itu banyak mengandung uap air. Anginnya berasal dari daerah Samudra Hindia, Asia, itu banyak mengandung uap air, sehingga turun ke Indonesia terjadilah atau mengandung banyak uap air, turunlah hujan. Sedangkan ketika kita mengalami musim kemarau, angin yang berhembus itu adalah dari benua Australia, di mana benua Australia ini sifatnya kering. Nah, makanya angin yang berhembus ke Indonesia membawa uap panas, sehingga menyebabkan Indonesia berada di musim kemarau. Paham? Nah, ternyata hal ini juga nanti berpengaruh nih. Indonesia bagian barat itu lebih lama atau lebih banyak curah hujannya dibandingkan Indonesia bagian timur. Gitu ya, ini dah. Persebaran hujan di Indonesia tidak merata, di mana Indonesia bagian barat curah hujannya lebih tinggi karena tadi lebih dekat dengan angin muson baratnya datangnya angin muson barat, di mana angin muson barat itu datangnya dari tadi yang membawa uap air. Sedangkan Indonesia bagian timur itu curah hujannya lebih sedikit, makanya kenapa saudara-saudara kita yang ada di Papua, di NTT itu ketika musim kemarau pasti kesulitan air. Begitu ya. Jadi kita bersyukur nih yang tinggal di Pulau Jawa, di mana kita berada di letak tengah-tengah ya, di Jawa Tengah. Jadi tidak bisa mendapatkan musim ataupun angin muson barat maupun timur yang seimbang. Ketika kita berada di Aceh, makanya kenapa ketika musim kemarau Indonesia bagian barat, contohnya Aceh, kemudian Sumatera Barat, itu sering di sana terjadi hujan karena tadi
persebaran hujannya tidak merata, di mana di sana terpengaruh oleh angin dari benua Asia tadi ya, yang banyak mengandung uap air. Nah, alhamdulillah kita harus bersyukur lagi. Nah, berikutnya kira-kira dengan adanya dua musim tadi ya, kita ada kemarau dan penghujan. Kegiatan apa Ustazah yang cocok bagi masyarakat Indonesia saat musim hujan ataupun musim kemarau? Kira-kira apa? Nah, coba cari di buku. Kalau musim hujan berarti yang senang siapa? Kira-kira kalau musim hujan cocoknya untuk apa? Nah, salah satunya kan biasanya Pak Tani kan ya, para petani ini sangat mengandalkan air hujan, sehingga ketika musim hujan datang otomatis Pak Tani merasa bersyukur. Nah, selanjutnya untuk musim kemarau, siapa yang suka Ustazah atau kegiatan masyarakat yang cocok apa? Contohnya, coba kalau kita lihat ada tetangga kita di Sepanda yang dekat dengan Kali Babon apa ya, yang ada jembatan. Kalau kalian orang daerah sini mesti tahu. Itu banyak sekali di daerah sekitar SMP IT Harapan Bunda yang bekerja sebagai pengrajin batu bata. Nah, mereka inilah para petani batu bata ini juga berarti mereka sangat bersyukur ketika musim kemarau datang. Begitu ya. Jadi Allah itu adil ya. Ketika hujan, sebagian dari manusia diberi rezeki pada musim hujan, ibaratnya rezeki yang berlimpah di musim hujan. Kemudian untuk para petani batu bata atau para pengrajin batu bata diberi kelebihan rezeki pada musim kemarau. Begitu ya. Walaupun mungkin masih ada banyak lagi. Misalnya contoh nih, ojek payung, kira-kira mereka sukanya musim hujan atau kemarau gitu ya. Kemudian masih banyak lagi. Nah, kemudian yang keempat, kalau kita ngomongin tentang letak Indonesia, ada letak geologis. Di mana letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kondisi lempeng batuannya di dalam perut. Di dalam perut siapa? Perut bumi dong ya. Jadi ketika Indonesia ini, kita bayangkan Indonesia atau Kepulauan Indonesia itu bukan kok mengambang mengapung di lautan, tetapi ada seperti nyantol dengan lempengan. Nah, lempengan-lempengan itulah atau lempengan batuan inilah yang dinamakan dari kondisi geologis. Begitu ya. Nah, wilayah Indonesia sendiri merupakan pertemuan dari deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik, daerah sini ya, dan Sirkum Mediterania, daerah barat. Selanjutnya Indonesia juga terbagi dari dua dangkalan. Artinya apa? Dulu jangan dibayangkan bahwa Indonesia itu sejak zaman dulu itu kondisinya sama, berbeda. Jadi bumi ini pernah mengalami perubahan. Yang tadinya Indonesia itu bagian barat itu menyatu dengan benua Asia. Indonesia bagian timur itu menyatu dengan benua Australia. Makanya kita berada di dangkalan Sahul atau yang ada di daerah timur, dan dangkalan Sunda atau di daerah barat. Dangkalan itu artinya apa? Yang tadinya menyatu kemudian terpisah, sehingga laut yang ada di sini itu tidak begitu dalam. Begitu ya. Karena dulunya adalah kita itu gandeng. Tetapi karena ada pergerakan lempeng, makanya pulau-pulau menjadi terpisah. Kalau kalian tahu, beberapa berjuta-juta tahun yang lalu, kondisi Pulau Jawa juga tidak sama seperti ini. Bahkan, menurut penelitian, di Semarang itu, garis pantai Semarang untuk beberapa juta tahun yang lalu, itu kondisinya tidak kalau sekarang di daerah Johor lah ya, maksudnya Johor ke sana itu dekat pantai. Dulu, garis pantai Semarang itu ada di daerah Tanah Putih. Bayangkan, berarti wilayah kita ini jangan-jangan laut. Tetapi tadi, karena ada pergerakan yang aktif dari dalam lempengan bumi, akhirnya ada beberapa perubahan. Maka dari itu, kita wajib bersyukur ya, dan kita harus memang selalu berhati-hati menjaga kelestarian alam, karena alam itu pasti berubah. Begitu ya. Tadi karena lempeng itu selalu berputar, bumi selalu berputar, lempeng pun selalu bergerak. Begitu, karena setiap hari Indonesia itu mesti gempa. Gitu ya. Nah, kemudian selain itu Indonesia juga berada pada pertemuan lempeng.
yaitu ada lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Indonesia Indo-Australia, plate itu lempeng, kemudian kita juga ada di pertemuan lempeng Pasifik dan pertemuan lempeng Filipina. Lempeng itu jadi kayak bantalan gitu loh Mbak, Mas. Bantalan dari pulau-pulau kita itu terbagi menjadi tadi ya, ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Pasifik. Sehingga bantalan ini yang ada garis ini itu sifatnya adalah selalu bergerak, bisa bertumbukan ataupun bergesekan. Makanya kenapa Indonesia itu rawan yang namanya gempa atau gempa tektonik, di mana gempa diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Contohnya apa? Kejadian tsunami, kejadian Palu. Palu kemarin di sini ya. Palu ini karena akibat dari adanya pergerakan lempeng ini. Nah, paham ya? Jadi ketika Allah memang sudah berkehendak bergerak, ya sudah, kita tidak bisa apa-apa lagi. Itulah kuasa Allah ya. Maka dari itu kita tidak boleh sombong ya, karena kita itu tidak ada apa-apanya. Ketika Allah sudah mulai menggerakkan sedikit saja bagian dari lempeng ini, ya sudah, wassalam gitu ya. Nah, selain kita juga rawan gempa, ternyata karena wilayah kita yang dekat dengan pergerakan lempeng atau pertemuan lempeng ini menjadikan kondisi bawah tanah kita adalah aktif, magmanya itu aktif, sehingga banyak di daerah bagian sini selatan Indonesia ini rangkaian gunung berapi. Paham? Antara ini membentang dari Pulau Sumatera hingga Papua ataupun Irian Jaya, itu banyak gunung berapi. Coba kalau kalian lihat di peta deh, gunung berapi Indonesia ada apa saja. Di Jawa Tengah misalnya kita punya ada Merapi, ada Merbabu, ya enggak, yang berbatasan dengan yang berbatasan dengan Jogja. Kita ada Gunung Slamet juga, itu kan gunung-gunung aktif, banyak sekali. Dan terutama gunung yang paling banyak adalah di Pulau Jawa, gunung api yang aktif kebanyakan di Pulau Jawa. Nah, sedangkan di pulau yang paling aman dari gunung berapi adalah Kalimantan. Kalau kita lihat letaknya adalah jauh dari pertemuan lempeng. Paham ya? Maka dari itu ketika sering ada gesekan, kayak ibaratnya kayak magmanya itu mendidih gitu loh. Nah, itulah tadi menyebabkan adanya banyak gunung berapi. Apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya? Nah, inilah hidup ya, pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dampak positifnya otomatis ketika kita banyak gunung berapi, tanah kita adalah satu, semakin subur, ya enggak? Yang kedua, dampak positifnya adalah kandungan mineral, sumber daya mineral, contohnya minyak bumi, gas alam, paham ya? Batu bara itu banyak sekali di Indonesia karena tadi adanya kondisi tanah yang selalu memasak tadi ya, selalu umup bahasa Jawanya seperti itu. Nah, itu tadi yang membuat kandungan mineral di Indonesia melimpah. Tetapi dampak negatifnya adalah bahaya atau rawan gunung meletus. Yang kedua, apalagi? Tadi rawan gempa dan tsunami. Begitu ya. Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati, harus selalu waspada agar kita tetap dalam lindungan Allah. Nah, kemudian yang terakhir dari serangkaian letak dan luas Indonesia, hal-hal yang patut kita syukuri salah satunya adalah banyak ya, dari letak astronomis, letak geografis, kemudian secara iklim dan secara geologis, ternyata kesemuanya itu membawa dampak positif bagi Indonesia. Maka dari itu Indonesia dikatakan sebagai negara ibaratnya surga dunia. Begitu ya. Makanya tidak heran ada lagu yang orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu karena benar sekali. Coba deh nanti itu Ustazah, itu lagu apa? Coba tanya sama orang tua kalian, mesti tahu itu lagu apa ya. Karena memang coba bayangkan saja kita meletakkan kayu apa contohnya? Batang singkong misal ya, kalian letakkan di tanah Indonesia ataupun di tanah kita ya.
pasti tumbuh. Ya enggak? Berbeda ketika kita ada di, misalnya wilayah kita ada di dekat kutub utara, otomatis pikir-pikir kan ibaratnya belum tentu bisa tumbuh ketika apalagi musim dingin. Maka dari itu yuk kita sama-sama bersyukur, sama-sama menjaga kelestarian alam, dan sama-sama jangan mengeluh ya. Dan ketika kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, maka Allah akan semakin menambah nikmat kita. Berbeda ketika kita kufur akan nikmatnya, maka Allah akan mengurangi nikmat yang kita rasakan ya. Itu saja dari Ustazah. Semoga perjumpaan kali ini bisa bermanfaat dan selalu semangat untuk menjadi generasi yang lebih bermartabat dan bermanfaat untuk umat ya. Dari kalian mempelajari tentang tadi letak-letak tentang peta, kalian bisa semakin menambah wawasan. Dan jangan lupa terkait dengan simbol-simbol pada peta, biar kalian nggak gaptek ya ketika melihat GPS ya. Nggak, ketika simbol dari peta itu arah utara itu adalah ketika kalian melihat peta, utara itu ada di bagian atas, kemudian barat itu adalah sebelah kirinya kita ya, atau kanannya peta, sebelah sini adalah sebelah timur, dan sebelah bawahnya adalah selatan. Jadi kalau kalian membaca peta seperti itu, ini hal dasar tetapi terkadang sering dilupakan. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.